karena sisa-sisa tipisnya tuh nempel di kulitnya itu. Nah, jadi tekniknya tuh nanti adalah selain dari racun dan juga itu jadi media tumbuhnya kuman. Nah, sampai detik ini kuman itu adalah hal-hal yang sangat berbahaya untuk tubuh kita, apalagi di area intim kita ya, seperti itu. Bisa pada zaman sekarang ini sering juga pada anak-anak itu, bayi itu juga sering didiagnosa dia infeksi. Setelah dicek di urin lengkapnya ternyata ada bakterinya. Ya, selamat pagi Merdos. Selamat pagi lagi. Iya dong, karena kalau selalu kenapa aku bilang selamat pagi? Karena narasumber kita setiap ketemu kita, entah itu pagi, malam, sore, itu selalu bilangnya selamat pagi Mas. Itu dulu, iya. Terus sekarang enggak. Kenapa? Ganti apa? Semangat sehat. Oh iya. Apa kabar Merdos semuanya? Kembali lagi di Merspace dengan saya Fendi. Saya Angga dan ini dia Dokter Ricky Puji Abadi. Terima kasih dokter. Selamat apa sekarang ya? Pagi ya? Pagi. Tergantung para Merdos ini lihatnya jam berapa. Iya dong, gitu. Gimana Dok kabarnya Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dokter terima kasih sudah menyempatkan. Kayaknya sudah lama saya enggak. Iya betul. Dulu beliau ini duduknya di sini. Iya sebagai host. Atau mau tukar sekarang? Gitu, kan? Saya nggak punya materi. Oke. Ya, Dokter. Terima kasih sekali Dok. Sekali lagi nih kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa bincang-bincang nih dengan dokter. Kali ini kita akan bicara tentang kitan, Dok. Itu loh kan salah satu layanan unggulan di RSC Kencang Sarimer itu adalah kitan, ya kan, Dok? Iya, betul. Kitan dengan metode minim nyeri, yang gitu kan. Iya. Dok, sebenarnya dari segi kesehatan, kitan itu seperti apa sih? Istilah kitan tuh sebenarnya kalau orang Jawa bilang kayak sunat begitu ya. Di medis itu ada juga istilahnya sirkumsisi. Jadi sirkumsisi atau kitan itu adalah prosedur kita untuk membuang kulit luar dari penis, karena normalnya itu kulit ini menutupi dari lubang kita keluar pipis ya. Nah itu kalau nggak dibersihkan itu bakal menimbulkan infeksi di sana, karena sisa-sisa pipisnya tuh nempel di kulitnya itu. Nah jadi tekniknya itu nanti adalah kita membuang kulit-kulit yang di luar ini, sehingga jadi langsung kelihatan. Mohon maaf kalau kita ngomong itu kayak gland penis. Di gland penis kalau kita mau buang air kecil itu langsung keluar air pipisnya itu, tanpa harus ada yang disimpan-simpan lagi. Dan ini jadi prekursor. Artinya prekursor itu sel-sel awal untuk menimbulkan kayak kanker, yang zat-zat seperti itu. Oh bisa sampai gitu Dok ya? Berarti maksudnya endingnya itu tadi sisa-sisa, maksudnya dari tidak bersihnya saat kita melakukan kencing buang air kecil itu tadi ya? Jadi seharusnya kan memang kencing itu kan harus kita keluarkan, karena itu zat sisa dari metabolisme. Apabila tidak dikeluarkan itu akan jadi racun buat tubuh kita. Nah, selain dari racun dan juga itu jadi media tumbuhnya kuman. Nah, sampai detik ini kuman itu adalah hal-hal yang sangat berbahaya untuk tubuh kita, apalagi di area intim kita ya, seperti itu. Bisa juga dia bikin infeksi. Awalnya mungkin infeksi dulu yang kemerahan, yang nyeri. Kalau itu sampai infeksinya menjalar ke atas, bisa sampai ke, sering kita dengar, infeksi saluran kemih. Nah, indikasinya memang kalau infeksi saluran kemih pada saat kita berkemih itu akan nyeri, tapi didahului dengan tanda-tanda infeksi. Salah satunya dia panas badan, kemerahan di area genital. Kemudian kalau tidak diterapi dengan adekuat, dengan tepat, ini akan menjalar. Bisa sampai ke saluran yang lebih atas, bisa juga sampai ke ginjal juga. Karena produksi pipis itu kan dimulai dari ginjal. Iya. Oh, sampai segitunya. Ngeri sekali. Itu tadi ya. Itu bakteri. Penyebabnya adalah dari bakteri, dari sisa-sisa yang kurang bersih itu tadi ya, maksudnya sisa-sisa metabolisme itu tadi ya. Oke Dok, tadi pertanyaan selanjutnya nih misalnya, kalau kitan itu sebaiknya dilakukan pada usia berapa sih?
Ya. Sebaiknya nih. Ini pertanyaan bagus ini. Sebaiknya nih. Ini pertanyaan bagus. Bagus pertanyaan ini. Ini Sama aja. Ya, Kebalik ya, kebalik. sama Ya. Jawabnya susah ini. Susah. Jadi oke. gini, dulu khitan itu selalu dikaitkan dengan agama. Tapi ternyata sekarang itu sudah meluas karena khitan ini ternyata bukan cuma dasar dari agama. Memang dari agama kita juga mewajibkan kita untuk yang muslim ya, itu untuk khitan pada saat kita sudah dirasa cukup untuk dewasa, makanya di khitan. Cuman permasalahannya sekarang khitan ini bukan cuma dari norma agamanya saja, tapi dari sisi kesehatan. Ini semua agama juga sudah mendukung masalah itu. Oke. Nah, cuman ada beberapa pendapat yang menyatakan khitan kalau di agama muslim kita kan bayi itu lebih baik karena memang ada beberapa penjelasannya. Tapi kalau dari segi operator itu memang ada beberapa kriteria. Memang yang paling mudah itu paling enak itu pada saat bayi. Kenapa? Karena kalau pada saat bayi jelas geraknya kan tidak terlalu banyak sebagai anak-anak yang sudah aktif usia 6 tahun 7 tahun. Nah, tapi juga ada kendala kalau dari bayi itu kendalanya adalah bayi itu penisnya kan kecil. Itu butuh ketelitian yang lebih. Kita butuh kesabaran lebih. Karena yang paling berbahaya dari khitan itu adalah jangan sampai kepala itu kena kepotong. Nah, itu yang bakal jadi tuntutan hukum itu nanti. Karena ini bakal menyangkut masa depan dia juga. Betul sekali. Berarti intinya dok, kalau boleh saya simpulin ini bahwa kalau dari segi medis itu lebih baik khitan itu dilakukan saat bayi. Nah, saat bayi ini usianya berapa? Sebenarnya saat bayi baru lahir pun itu juga sudah bisa kita khitan. Oh gitu? Iya. Oh ya? Iya. Dan seringkali pada anak-anak pada zaman sekarang ini sering juga pada anak-anak itu bayi itu juga sering didiagnosa dia infeksi. Setelah dicek di urin lengkapnya ternyata ada bakterinya. Kalau ini kejadian seperti ini sering berulang, sangat disarankan untuk dilakukan khitan. Kenapa? Karena pada bayi itu kan sering juga pakai pampers ya. Nah, pampers itu memang dia kalau di di TV-TV itu selalu disebutkan pampersnya kering lah begini. Tapi apapun alasannya, dia kan menampung kotoran cairan kita. Nah, itu pasti ada kontak sepersekian detik, sepersekian menit untuk sentuhan dengan kulit kita. Padahal itu sumber infeksi. Masuk ke pori-pori gitu, dok? Bukan masuk ke pori-pori, Mas. Bisa masuk ke saluran pipisnya malah. Balik lagi gitu? Iya. Jadi infeksinya bisa naik lagi. Makanya saya sebutkan tadi infeksi bisa sampai ke atas. Bukan cuma di saluran pipis saja. Mungkin yang sering belum sampai tahap itu memang sudah dirasakan bayi ya pasti dia rewel ya. Setelah dibawa ke dokter diperiksakan, oh dia demam. Dicari sumber infeksinya dari mana, termasuk dicek dari urinnya, dari pipisnya, ternyata ada bakterinya di sana. Jadi kesimpulannya adalah infeksi saluran kemih atau saluran pipis. Nah, supaya ini tidak terjadi berulang, kulitnya kita bersihkan. Jadi pada saat bayinya pipis, cairannya udah langsung keluar tanpa harus ada yang nempel-nempel. Ya, betul sekali itu Mas Angga. Ngeri juga. Mas Angga dulu kita nomor berapa? Wah, ini. Belum. Apa coba? Kok belum Gak usah dibuktikan. Bius mana bius? Percaya aja lah, kita udah percaya aja. Tolong bius mana bius? Biasanya rata-rata itu kalau dulu itu biasanya di atas usia masih balita ya. Gitu. Iya. Atau sampai 5 tahun biasanya begitu. Ada juga yang SMP atau Betul. SD gitu. Mitos kan, fakta. Oke, apa ini? Suka nih. Apa Kalau nih? udah lari ke situ Suka pasti nih, apa nih? seru nih. Mitos fakta. Kalau anak yang sudah besar itu susah untuk dikitanya karena sudah keras kulitnya. Betul nggak dok? Itu Soalnya kan kata orang zaman dulu kalau sama orang tua kita ya pasti orang tua zaman dulu gitu loh, dok. Pasti kita yang anak kecil tuh bukan sama orang tua kita, sama orang-orang ya teman-teman yang agak dewasa gitu loh, ditakut-takutin. Jangan sunat udah usia dewasa nanti di ini sama kapak atau gunting rumput atau kereta api gitu Ya. itu, dok. ini sering jadi anekdot di kita ya. Apakah benar anak-anak yang usianya lebih tua itu nanti lebih susah? Sebenarnya tidak. Karena apa? Karena banyak juga sekarang di zaman sekarang ini, mohon maaf, banyak juga orang dewasa yang baru dikitan. Karena apa? Ada juga beberapa saudara kita itu yang kayak mualaf baru masuk terus, tapi juga di agama lain juga diajarkan mereka mulai sadar, oh ternyata kebersihan tuh dimulai dari hal seperti ini, dan mereka sadar dewasa nggak apa-apa ya kita khitan. Apakah itu ada kesulitan? Sebenarnya itu variatif tergantung dari masing-masing, tapi secara umum itu enggak.
Jadi bukan Sama berarti aja, Dok, ya? iya sama aja, cuman mungkin ukurannya lebih besar gitu aja. Dan kulitnya mungkin lebih tebal, tapi itu bukan berarti lebih susah harus pakai gunting, enggak. Malah sekarang di Indonesia Kendang Sarimer kita punya terobosan baru. Berarti jawabannya adalah mitos fakta tadi? Apa? Mitos. Iya. Salah itu. Salah itu. Kalau memang benar, saya tidak mau dikitan dari dulu. Kalau pakai ya kalau memang benar, tapi kan ternyata kan mitos ya, itu. oke, mitos, iya. iya, oke. Faktanya kan bisa gitu. Oke. loh. Mungkin yang lebih disoroti begini, banyak anak-anak tuh yang saling membandingkan. Saya dulu khitan, sembuhnya saya. Nah, itu tadi recovery, maka saya mau masukin itu. Oh ya dulu. Recovery. Enggak, monggo dok. Mungkin lebih cenderung ke sini ya, bukan masalah sulit atau tidak ya, tebal atau tidak. Itu buat kami sama aja. Cuman yang jadi pertanyaan adalah ada beberapa anak tuh berbeda proses penyembuhannya, dan itu bisa dipahami karena memang masing-masing dari kita kan unik. Istilah contoh, saya lagi sakit, saya minum obat A bisa sembuh. Belum tentu Mas Fendi atau Mas Angga minum obatnya bisa sembuh. Karena variasi dari masing-masing individu, termasuk juga dengan variasi dari pembuluh darahnya. Jadi artinya begini, pada saat khitan itu kan kita menghilangkan kulit luar. Artinya ada beberapa pembuluh darah yang kena kita putus. Nah ini variasi lagi, ada yang banyak pembuluh darah besarnya, ada yang cuman ya sedikit lah. Nah, semakin banyak pembuluh darah yang kena, itu resiko untuk sembuhnya kan semakin lama. Karena mereka butuh waktu untuk menyembuhkan perdarahan itu. Tapi kalau pembuluh darah yang kena lebih sedikit, lebih kecil, ya jelas lebih mudah. Ini ini lagi, ada unggulan lagi di Mer ini. Iya. Terkait penyembuhan ini. Nah, itu dia. Sebelum kita masuk ke tadi ya, unggulannya ke Mer, Dok. Tadi berarti recovery itu apakah ada hubungannya dengan usia saat dilakukan khitan? Enggak. Maksudnya kalau bayi itu recovery-nya lebih cepat, tapi kalau nanti untuk usia balita nanti bagaimana gitu, atau mungkin anak-anak yang sudah SD, SMP seperti apa? Enggak. Sepertinya gini, sebenarnya itu sangat berhubungan juga dengan kondisi nutrisi ya. Oke. Jadi meskipun dia dewasa, tapi kalau nutrisinya dia baik, itu penyembuhannya sama lah. Begitu juga memang ada beberapa literatur menyatakan kalau kita saat anak-anak sembuhnya lebih cepat. Ternyata bukan cuma khitan aja, termasuk patah tulang juga begitu. Kenapa? Karena ternyata setelah kita di atas usia 40 tahun, regenerasi sel-sel kita ini melambat. Nah, seperti itu. Tapi tetap itu bisa kita pahami karena memang tubuh kita kan juga beregenerasi. Nah, pada anak-anak sel-selnya masih banyak, masih muda, oke lah. Tapi selama pada masa anak-anak ternyata gizinya tidak ditunjang dengan baik, ya sama. Ya penyembuhan juga bakal lama. Nah ini nanti ketemu lagi nanti sama mitos dan fakta. Contoh, Dok, anak saya baru khitan, katanya nggak boleh makan telur, ikan. Mitos ya, fakta itu lagi. dia. Itu mitos sekali karena faktanya adalah telur dan ikan ini sumber proteinnya yang tinggi. Dan itu kita butuhkan pada saat masa penyembuhan. Itu nggak ada hubungan dengan alergi? Enggak. Ada tanda petiknya. Oke. Kecuali bagi anak-anak yang ada alergi. Dan alergi itu pun erat kaitan sama daya tahan tubuh. Jadi contoh, maksudnya dulu Mas Angga pernah alergi debu, sering bersin-bersin pagi hari. Itu erat kaitan pada saat dia anak-anak itu sering karena daya tahan tubuhnya lagi lemah. Tapi kalau dia dengan bertambahnya usia, saya yakin daya tahan tubuhnya semakin membaik dan kejadian bersin-bersinnya semakin berkurang. Apakah pada saat dewasa dia nggak kena alergi? Bisa. Tapi ditunjang dengan syarat daya tahan tubuhnya lagi turun. Anda capek, Anda baru sembuh, ya tuh penyembuhannya lebih lama. Tapi pada saat Anda lagi fit, Anda kena udara dingin pun nggak apa-apa, karena lagi fit. Jadi seperti, kecuali ya pada anak-anak tadi yang ada alergi, ya kita hindarkan. Kalau dia ada alergi dengan telur, ya sudah kita hindarkan. Tapi kan masih bisa diganti dengan protein dari yang lain. Protein contoh, hewani dia nggak bisa, dari nabati, contoh kacang-kacangan itu baik. Kacang polong boleh, kacang tanah, mente, wah itu proteinnya baik sekali. Mente, kacang tanah, ente ya. Mitos fakta lagi. Oke. Apalagi nih?
Katanya sih zaman dahulu ya Oke, Mas ya. zaman dahulu. Itu Sebentar dulu. Sebentar. Zaman dahulu, orang zaman dahulu gimana sih? Saya sebenarnya Oh, sering baca, Iya. literasinya banyak nih. iya dapat informasi survei. Saya ini survei Mas. Gila, oke, Saya lanjut. ini survei. Oke. Jadi dari 100 orang yang saya survei, 100 orang, hanya satu yang setuju. Oke, lanjut. Oke. Nanti lupa. Mitos ada yang lupa lagi. Mitos atau fakta? Katanya orang anak yang dikitan itu untuk proses penyembuhannya juga mandi di air yang ada ikannya kecil-kecil buat digigitin itu untuk yang kering-kering itu biar cepat sembuh. Bener nggak tuh dok? Bener, sakit lumayan ngilu juga kan? Aku bayanginnya aja. Betul. Ya, namanya orang dulu mas katanya gitu. Benar ya, Dok. Maaf ya, Dok. Maaf. Pernah nggak sih dulu itu kan ada tuh yang kita kaki itu kan di kolam itu kan dimakan. Itu aja geli, Bro. Iya, apa itu ya. Tapi orang tua gitu katanya dulu mas. Siap, oke, kita mitos atau dengarkan fakta nih dok? dari dokter bagaimana nih? Kalau itu jelas mitos mas, karena faktanya adalah pada saat selesai khitan itu sebisa mungkin 1, 2, 3 hari jangan terkena air dulu. Apa maksudnya? Untuk proses penyembuhan, karena setiap kali kita luka, bukan cuma kita ya, kita luka tuh pasti tubuh tuh kan mengeluarkan kayak cairan yang nanti mengeras. Nah itu menjadi jaringan baru. Nah permasalahannya adalah pada saat kita baru selesai khitan itu kan pasti ada organ-organ yang baru mau tumbuh. Apalagi dimasukkan air, airnya ada ikannya. Ini airnya steril apa enggak? Kadang ikannya kan juga pipis di situ. Nah iya betul juga. Nah, tujuannya dia awal khitan biar gak infeksi dicelupin ke sana. Kemungkinan infeksinya tambah tinggi mas, mending nggak usah khitan kalau sudah khitan, tapi jangan dicelupin. Tapi kalau orang Jawa bilangnya itu pas posisi udah mau sembuh dok, udah kering, Ya, berarti kan dia sudah ngambil yang serpihan-serpihan itu. Ya, dok. jadi maksudnya gini, kalau hal seperti itu tanpa dicelupin dia bakal lepas sendiri. Lepas sendiri dok ya. Jadi istilahnya kalau memang jaringan sudah terbentuk tapi jaringan yang lama itu belum terganti, tanpa dicelupin pun juga sembuh-sembuh sendiri. Nah, itu loh Jadi jawabannya. itu intinya bukan masalah karena dicelupin itu dimakani sama ikan. Iya, bukan. cepet betul. Jadi mitos itu nggak usah dicelupin, bikin geli, toh itu akan sembuh sendiri dok ya. Kalau itu dilakukan saya khawatir. Malah khawatir dok. Orangnya Ya? kecanduan dan Ya oke dok, sekarang ini ada pertanyaan dari penonton. Mana belum Nggak ada ya? ada. Nggak ada. Aduh, jangan nambah-nambah ya. Tolong ya. Oke, dokter. Ya, maaf ya dok. Memang kita konsepnya begini dok. Jadi Iya, serius, tapi kita juga santai. Jadi biar bercanda ya edukasi serius, itu gitu. kita biar dapat. Serius tapi kita bercanda ya kita serius gitu ya. Enggak nyambung, enggak nyambung. Jangan sambung ya. Siap. Oke, kita kembali lagi. Dokter, untuk persiapannya sendiri, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya untuk persiapan tidak ada persiapan khusus ya, tidak ada persiapan khusus. Cuman kalau bisa memang pada saat sebelum melakukan khitan, anak dalam kondisi sehat. Oke. Jadi tidak dalam kondisi ya seperti yang saya tadi sebutkan. Ada beberapa indikasi khitan itu adalah dengan ISK, infeksi saluran pipis. Cuman maksudnya adalah ISK kita sembuhkan dulu. Jadi tidak pas dia lagi panas-panasnya sakit ISK terus dokternya bilang nih ISK lebih baik di khitan. Nah, khitannya kita nunggu sampai anaknya betul-betul kondisi sehat. Karena apa? Karena pada saat anak itu sudah sakit, sudah terinfeksi, kita bikin luka baru lagi di sana. Nah, ini jelas akan mempengaruhi dari lukanya ini. Entar dia lebih lama penyembuhannya. Jadi yang paling aman adalah harus sehat dulu anaknya, tanpa harus persiapan apa-apa. Intinya dalam kondisi fit itu tadi ya. Ada mitos lagi di sini. Apa ini? Lagi Ada lagi mitos di sini. Dokter Riki udah mulai. Udah ini sendiri dia yang bikin mitos fakta. Udah connect gitu kan gitu ya, mitos fakta. Yang bikin mitos faktanya malah narasumbernya. Makanya. Oke. Apa dok? Boleh dok? Mitosnya adalah, dok, apakah benar sebelum kita khitan kita nggak boleh lari-larian, main bola? Iya. Iya kan? Iya, saya pernah dengar. Layangan. Nanti gondongan dok. Nah, Gondongan sih ini ya. Lah makanya. Bukan Beda, gimana coba? Nanti itu gondangan. gondangan. Nanti Gondangan. besar, takut Iya. besar gitu pokoknya dok. Bengkak di Takut area bengkak, khitan. iya. Itu sebenarnya mitos. Malah yang kita concern itu adalah pada saat sebelum khitan bukan, tapi pada saat setelah khitan. Nah, pada saat setelah khitan itu kan kita membersihkan kulitnya, berarti kan memang ada luka di situ. Di situ yang malah kita memberi KIE anjuran untuk tidak melakukan aktivitas berat, bukan malah sebelumnya. Jadi pada saat setelah khitan itu ya boleh aktivitas biasa, tapi jangan terlalu banyak lari, karena betul, karena pada saat kita lari itu kan jantung memompa darah ke seluruh tubuh, ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan di luka khitan ini kan luka belum sembuh.
Luka ini belum betul, maksudnya belum sembuh tuh belum terbentuk jaringan baru. Nah, akhirnya pembuluh darah mengumpul di sana. Itu yang untuk bisa menjadikan kemungkinan untuk perdarahan. Jadi mitosnya adalah bukan pada saat sebelum kitan, tapi setelah kitannya, pascanya. Ya, tapi itu pun kita juga memberi masukan, bukan terus anaknya tiduran terus, itu juga nggak bisa. Itu juga memperlama penyembuhan juga. Jadi aktivitas biasa aja. Tapi Aktivitas tidak biasa. berlebih tadi itu maksudnya. Betul. Ya nggak boleh main bola, ngejar ceweknya orang, ngejar layangan. Layangan, Dok. Ya, Apa nggak tahu? layangan. Nah, Sekarang masih ada anak-anak yang main layangan nggak ya? Masih ada. Itu nanti masa nggak sensor itu. Masih ada. Masih ada. Iya. Mitos fakta lagi. Ada lagi. Apalagi? Memang kalau bahas kitan, mitos faktanya itu banyak Mas memang. Apalagi orang zaman dahulu itu ya lebih Prabu-prabu lagi nih zaman dahulu ini. Itu pasti mempercayai mitos fakta itu. Mitos fakta. Apa? Coba. Apakah betul kalau kita anak ya bukan kita ya, anak makan terlalu banyak lemak yang biasanya tuh entah itu di bakso kan ada lemaknya itu loh, Dok, apa istilahnya gaji itu tetelan itu loh. Nanti saat mau kitan itu pas dibuka itu helmnya itu banyak Glenn Penis. itu banyak lemaknya juga Ya. karena yang dimakan itu lemak juga gitu. Bener nggak tuh, Dok? Ini yang harus ini mitos. Saya jawab. Kalau banyak kan bisa lumayan buat kita kiloin, Dok. Itu enggak. Coba. Itu mitos. Jadi yang benar tuh adalah gini, pada saat kita belum kitan, itu kan ada sisa-sisa air Kotoran tadi itu. pipis kita yang tersimpan di sana. Dan ini kalau tidak dikeluarkan dia kan bisa mengendap, mengeras, bisa kayak kristal begitu. Warnanya juga kuning-kuning, hampir sama kayak lemak. Tapi sebenarnya itu bukan lemak, itu adalah sisa-sisa pipis yang harus kita keluarkan. Ya karena nggak bisa keluar, lembab di situ dia mengeras di situ. Ini namanya kita smegma. Ini sering kita dapatkan pada anak-anak yang usia kitanya mungkin agak mundur ya. Apalagi selama dia belum kitan dia tidak pernah membersihkan dalamnya. Makanya sekarang anjurannya apabila anak itu memang belum siap untuk kitan, setiap kali dia mau pipis coba tolong sambil dibuka kulitnya sampai keluar kepalanya biar dia pipisnya bisa langsung keluar. Nah, kalau bisa, kalau tidak bisa jangan dipaksa karena memang itu ada perlengketan juga biasanya di sana. Nah, ini smegma ini bentuknya itu seperti kayak apa ya? Kayak kuning-kuning juga nempel di sekitar kita. Kita tahunya lemak itu, Dok. Begitu kita buka banyak dia nempel di situ di pinggir-pinggir. Nah, ini mungkin yang orang bilang, "Oh, ini kebanyakan makan lemak." Nah, itu. Ya, bukan dari itunya, memang dari sisa metabolisme kita aja. Nah, itu. Jadi meskipun dia nggak banyak makan lemak, makan biasa aja, kalau dia Nggak usia bersih. kitanya agak terlambat dibuka ya pasti banyak. Betul. Gitu. Apalagi nggak pernah dibersihkan. Nah, mitos berarti, Mas. Makan aja lemak, makan aja tetelan. Tapi jangan berlebihan. Dan harus bayar. Dan iya betul. Jangan Iya lupa. juga. Oke, sekarang tadi kita udah bicara tentang kitan ya. Sekarang kita bicara tentang yang metode kitan yang ada di RSC Kencang Sari Merah. Nah, ini Dok, mungkin bisa dijelasin nih. Kita kan ada salah satunya adalah metode Cutter Lamb lah. Cutter Lamb Ini tuh seperti apa sih, Dok? Dok? Mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Boleh. Sebenarnya di MER ini kita bisa melakukan berbagai macam metode. Oke. Nah, kenapa sih metode tuh kok sekarang macam-macam sih, Dok? Kok nggak kayak satu aja? Karena ilmu itu selalu berkembang dan selalu mencari hal yang lebih mudah, lebih praktis, terutama dalam hal medis juga kalau bisa resikonya paling kecil. Kalau dulu kita namanya tuh ada sistem kitan itu kalau awam sekali tuh istilahnya dorsum sisi. Dorsum sisi itu istilahnya tuh kayak orang zaman dulu kayak mungkin ada yang paham sunat calak. Nah, sunat calak itu artinya kulitnya ditarik dulu semua ke depan, diolor gitu, dibatasi sama glandnya baru dipotong. Karena ada beberapa orang waktu itu bukan mutusnya tuh nggak pakai pisau bedah atau apa enggak, ada yang pakai bambu. Nah, itu maksudnya teman. Dulu pakai bambu dulu. Nah, ini namanya dorsum sisi. Itu kita bisa kerjakan di sini, tapi dengan segala risiko ya. Makanya setelah kita tahu ilmunya, ternyata dorsum sisi ini resikonya lebih besar. Apa? Pada saat kita tarik kulitnya semua, kita potong sekaligus, pembuluh darah kena semua sekaligus. Nah, itu artinya kita untuk mengatasi perdarahannya yang agak lama karena harus pelan-pelan menyelesaikan perdarahannya. Satu dorsum sisi. Terus yang kedua sistem sirkumsisi tapi yang klasik. Maksudnya klasik itu kita masih pakai gunting bedah, kita masih pakai jahit. Jadi sistemnya kulitnya juga sudah mulai kita bersihkan, tapi tidak kita langsung potong begini, tapi potongnya begini. Dari atas kita potong, satu kita rapikan pinggir-pinggirnya. Keuntungannya pada saat kita potong ada perdarahan kita selesaikan.
Saya kita bersihkan pinggirnya ada perdarahan kita selesaikan. Sebelah sini ada perdarahan kita selesaikan. Tapi kalau dorsum kan langsung biar pembuluh darah banyak keluar. Itu ya karena hasil dari ilmu juga berkembang sirkumsisi akhir-akhir ini sudah mulai ditinggalkan. Setelah itu masuk masa era yang pakai cup. Jadi pakai selongsong yang bisa untuk mengamankan kepalanya itu. Namanya kita saya lupa namanya, kayak klaster begitu loh. Smart clamp namanya. Jadi itu hampir sama, prinsipnya hampir sama. Jadi kepalanya dibebaskan dulu, habis itu dilindungi dengan clamp itu, smart clamp, jadi kayak tabung begitu. Prinsipnya adalah dia memutus kulitnya ini dengan dijepit. Kelemahannya, keuntungannya kita nggak pakai gunting-gunting lagi. Tapi bisa putus itu dok? Putus dalam waktu 5 hari. Nah, kelemahannya adalah selama 5 hari itu alat ini menempel di organ dan ini. Itu kalau pipis gimana dok? Kalau pipis nggak masalah karena kita tidak Nutup nyenggol apapun dari gland penis dan keluarnya pipis. Berarti masuk sampai ke dalam gitu dok? Iya, cuma sampai ke dalam tapi depannya kan lubang, jadi lubang begini. Nah, jadi kepalanya aman, dia pipisnya nggak apa-apa. Kita untuk memutuskan kulitnya aja. Itu smart clamp. Nah, yang terakhir ini yang sekarang ditemukan adalah kita tanpa serat. Karena kelemahannya dia ada alat yang nempel, tunggu 5 hari. Itu pun melepasnya juga agak susah. Itu setiap hari 5 hari juga nyeri terus, kerasa terus kalau ada alat gitu ya? Iya, karena prinsipnya kan dijepit dia kan, sampai lepas gitu. Nah, yang terakhir adalah sekarang adalah kita pakai teknik koter. Sebenarnya koter ini udah teknik yang lama kita gunakan tapi di ruang operasi, jadi harus dalam kondisi yang steril seperti itu. Koter ini juga kita sering kerjakan untuk kasus-kasus luka-luka yang luar ringan seperti kita koter bisa. Nah, sekarang kita terapkan di kitan. Jadi sistem koter itu adalah sistem yang untuk memutus kulit itu tanpa menggunakan jarum atau gunting. Dengan apa dok? Itu pakai koter. Nah, seperti apa? Contohnya Jadi koter itu sebagai alat, ada benangnya dengan menggunakan panas kita di sana. Jadi kita panaskan itu untuk memotong kulit dari penisnya itu. Beda sama laser ya dok? Ini banyak orang yang mengira itu adalah laser karena waktu koter itu kita gunakan dia menimbulkan cahaya merah. Itu yang banyak orang bilang, dia pakai sistem laser. Kalau laser sebenarnya tidak seperti itu. Tidak dok. Ya. Laser sebenarnya ada lagi alatnya, itu lebih canggih. Cuman kalau untuk digunakan di kitan itu masih tidak efektif. Tidak simpel karena alatnya gede laser itu. Hasil koter kecil. Nah, terus tapi ada dok ya yang pakai metode laser. Sementara lasernya ya laser koter itu. Ya, karena koter kalau pakai itu hanya istilah. Iya. Cuman orang yang nggak tahu tuh bilangnya laser. Sebenarnya sekarang alat-alat laser banyak di dunia kecantikan juga udah mulai dipakai laser. Iya. Di merek pun kita juga punya laser. Betul. Itu bisa dipakai. Cuman tidak efektif karena alatnya kan gede. Besar. Padahal objek yang mau dipotong kecil. Jadi seperti itu. Jadi sekilas saya jelaskan untuk outer lem. Tadi Mas Agus menyebut ini, kenapa kok ada lem-lemnya? Betul. Apa pas anaknya nangis, biar nggak nangis kita lem mulutnya? Wah, enggak, itu mitos juga. Ngeri sekali ya. Nunggu jawabannya nanti di kolom komentar. Enggak. Langsung aja. Jadi teknik yang kami terapkan sekarang di MER itu berdasarkan dari kelemahan dari beberapa teknik sebelumnya. Kita menggunakan teknik cutter lem dengan cara kita memotong kulit dari penis itu tanpa menggunakan gunting dan jarum suntik. Terus biusnya gimana? Kalau nggak pakai jarum. Karena yang paling ditakuti pada kita jujur aja, bukan cuma anak, orang dewasa aja, yang paling ditakuti di dunia medis ini kan jarum suntik. Iya. Memang bentuknya dia kecil. Tapi orang tuh lebih takut jarum suntik daripada istrinya sendiri. Curhat bos. Enggak, sorry. Ini mitos atau fakta ya? Ini mitos sedikit fakta. Enggak, lanjut enggak ini. Nah, jadi untuk mengatasi itu ditemukanlah dengan sistem kita bius tapi tanpa jarum suntik. Jadi gimana caranya? Tetap kita pakai obat biusnya, tetap kita pakai, cuman cara kerjanya kita tidak menggunakan jarum suntik yang dimasukkan ke kulit, tapi kita menggunakan alat yang bisa memompakan obat itu ke dalam kulit. Jadi sistemnya kayak disemprot begitu. Kita semprot obatnya ke dalam,
tanpa jarum suntik. Apa bisa tuh semprotan aja bisa masuk obatnya ke dalam kulit, Dok? Gimana caranya tuh, Dok? Bisa, karena sebenarnya kulit kita ini kan isinya pori-pori. Mas. Oke, iya. Contohnya kalau ada porinya, kita bisa berkeringat. Betul. Keringat kan isinya air dan mineral. Itu keluar dari mana kalau kita ada lubang? Nah, dari pori-pori itu yang kita masukkan obat. Berarti harus dengan tekanan tinggi ya, Dok? Betul. Enggak tinggi-tinggi banget juga, ya nggak usah sampai lantai 5 juga. Nah, Ya, pokok dengan tekanan. gitu deh. Oh, oke. Dan ini sangat disukai pada anak-anak karena tanpa jarum. Oke, tadi dengan menggunakan tekanan untuk membius tadi Dok ya. Oke. Terus berapa lama recovery-nya untuk metode ini, Dok? Kalau untuk metode ini jelas lebih cepat. Kenapa? Karena kita sudah tidak menggunakan sistem penjahitan. Ini mungkin bisa dijelaskan secara lengkap aja dulu ya caranya ya. Oke, setelah tadi anaknya kita siapkan, kita bius tanpa jarum, kita pakai tekanan. Setelah dirasa cukup, setelah itu baru kita melakukan proses kitanya. Dengan cara kita memotong kulitnya itu menggunakan cutter. Nah, kalau sudah dibius ini, apapun yang kita kerjakan di kulit penis ini nggak akan terasa sama anaknya. Oke. Tergantung dari dosis bius yang kita gunakan. Setelah kita potong, kita bersihkan. Biasanya kalau sudah dibersihkan, kita jahit supaya nggak balik lagi kulitnya kan. Kita jahit ini. Nah, kita jahit. Tapi sekarang kita menemukan teknik baru lagi tanpa dijahit. Nah, terus gimana caranya? Yaitu dilem. Waduh. Lem. Apa nggak lepas tuh, Dok, dilem, Dok? Nah, ntar balik lagi, Dok. Lem ini adalah memang lem yang dulu juga digunakan di ruang operasi. Jadi itu namanya lem jaringan. Sebenarnya tujuan dari menjahit, tujuan dari mengelem itu bukan menghentikan perdarahan, bukan, tapi merekatkan dua kulit supaya dia tumbuh jaringan baru. Nah, sama kayak menjahit juga gitu. Jadi bukan jahitnya menutup lukanya, bukan, tapi tubuh kita sendiri yang buka jaringan baru sehingga lukanya tertutup. Jadi seperti ya kulit asal kembali gitu, Dok ya. Aman berarti, Dok, ya itu ya. Aman. Jadi dengan lem itu untungnya adalah satu, kita nggak pakai jahit kan. Nah, kalau karena kita nggak pakai jahit, lukanya jelas minimal karena nggak ada yang dijahit. Karena dijahit itu kan kita masukkan jarum ke kulit. Betul. Ini satu luka. Betul. Sebelahnya kita jahit, luka lagi. Betul. Sebelahnya kita jahit, luka lagi. Dan penyembuhannya jelas lebih lama. Sedangkan kita cuma ngelem. Di lem itu keuntungannya satu, karena nggak dijahit, lukanya minimal. Karena lukanya minimal, sembuhnya lebih cepat. Karena lukanya minimal sekali. Nah. Yang ketiga, karena sembuhnya dia lebih cepat, jelas buat anak-anak lebih nyaman. Jadi tanpa harus menahan sakit sekian hari. Kalau jahit normal biasanya 7 sampai 10 harian lah. Tapi kalau seperti ini, karena kita lukanya minimal, 3-4 hari selesai. Dan tanpa jahitan lagi sudah. Bahkan rumornya habis di kita langsung bisa lari-lari, Mas. Nah, ini mitos apa fakta ini? Kembali lagi dia. Rumornya itu mitos atau fakta ya. Iya. Oke, Dok, tadi kan disampaikan bahwa saat untuk pembiusan itu berarti kan pembiusan lokal ya. Betul, berarti hanya di daerah itu aja. Betul. Berarti anaknya tetap sadar ya? Tetap sadar, tetap bisa bermain. Tetap bisa nonton TV. Dia bisa komunikasi dengan keluarganya. Nonton Netflix, YouTube kesukaannya. Main game boleh, Dok, ya? Fire. Yang penting untuk mengalihkan dia, gitu ya? Tapi nggak mengalihkan juga nggak masalah karena kita dimmer nggak sakit. Minim nyeri. Iya, minim bukan rasa tidak nyeri. sakit. Iya, minim nyeri. Betul. Jadi bebas mau apa aja melakukan itu. Betul sekali. Terbaik. Oke apa? Sudah waktunya. Iya. Padahal beliau ini juga harus praktek juga, ada praktek juga. Ya. Selain sebagai kepala divisi pelayanan medis, beliau juga praktek juga nih. Dan kalau mau kitan bisa juga dengan beliau. Tapi di RSIA Kendang Sari Mer. Mantap ya, Mas ya. Oke. Nggak ada pertanyaan dari penonton. Nggak ada. Udah, tolong ya. Saya kira ada pertanyaan. Oke, Dokter, terima kasih ini. Terima kasih banyak. Berikan kesempatan kita untuk di Merspace berbincang-bincang mengenai kitan. Iya, dengan senang hati. Gitu. Oke, Dokter, sebagai closing statement mungkin bisa berikan pesan kepada Merdos yang sedang menonton Merspace kita kali ini. Silakan. Ya. Untuk Merdos sekalian, bagi yang mempunyai anak yang belum dikitan, sangat disarankan untuk kitan di Mer dengan segala keuntungannya. Ya, salah satunya kita minim nyeri karena kita nggak menggunakan jarum suntik.
Yang kedua juga lebih cepat penyembuhannya karena kita juga tidak melakukan penjahitan. Sama yang ketiga, jelas ini lebih menyenangkan untuk anak-anak. Dan kitang itu sebenarnya bukan cuma masalah kita mau atau tidak, tapi ini adalah suatu keharusan demi menjaga kesehatan anak-anak kita dan diri kita juga semua. Oke. Itulah pentingnya kita harus melakukan kitang. Siap. Oke, untuk para merdos yang ingin mungkin masih ingin tanya-tanya tentang dunia kesehatan atau kita bisa ketik kolom di komentar YouTube kita sambil subscribe juga, jangan lupa di-share juga ke teman-temannya biar lebih banyak informasi lagi dari podcast Merspace ini. Boleh komentar di Instagram, di YouTube, boleh semuanya Mas ya. Betul sekali. Betul sekali. Oke, dokter sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Ricky. Kapan punya nama kita? Kapan ya Mas? Kita closing aja deh. Iya. Oke, dokter. Takut juga nih mau dikitan ini. Bahaya ini. Oke, itulah tadi Merdos perbincangan kita dengan Dr. Ricky Pujiabadi dan saya Angga pamit. Saya Fendi juga pamit. Oke, sampai jumpa lagi di Merspace selanjutnya.